Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di Imran Tutorial dan di weblotus.com. Pada video sebelumnya saya sudah membicarakan atau saya sudah men-share mengenai bagaimana cara untuk menemukan sebuah video yang statusnya itu adalah Creative Commons, di mana video tersebut atau video dengan status Creative Commons ini bisa kita upload kembali ke channel kita secara bebas tanpa adanya teguran dari YouTube atau yang namanya copyright system manual ataupun copyright system yang diadukan oleh si yang punya video, ya. Itu yang namanya video Creative Commons, teman-teman. Untuk lebih jelasnya mengenai penjelasan saya seputar video Creative Commons, teman-teman bisa melihatnya atau bisa menyimaknya pada video ini, ya. How to find Creative Commons video on YouTube 2017 ini, ya. Teman-teman bisa melihatnya di channel saya, yaitu di www.youtube.com/ Imran Iim, ya. Di sini enggak, di sini. Nah, kalau misalkan kita arahkan ke sini, itu youtube.com/user/imran8775, atau teman-teman bisa langsung mencarinya di kolom pencarian YouTube dengan mengetikkan Imran Prasetya Official, dan teman-teman akan langsung menemukan channel saya di sana, ya. Oke, pada video kali ini saya akan coba sharing mengenai alasan kenapa BPK atau CPC kita itu mengecil seiring dengan bertambahnya jumlah klik pada akun AdSense kita atau pada video kita, ya. Kenapa saya bisa menjelaskannya atau kenapa saya bisa men-share mengenai permasalahan ini? Karena ini adalah merupakan hal yang saya alami sendiri, teman-teman. Jadi apa yang saya share pada video kali ini adalah benar-benar real, sesuai dengan apa yang saya alami, ya. Oke. Di sini saya akan coba menuliskan matematikanya agar teman-teman bisa lebih paham, ya, dan bisa lebih mengerti dengan apa yang saya jelaskan, ya. Tunggu sebentar, saya akan buka notepad terlebih dahulu, ya. Aduh, saya tadi lupa menyiapkannya, teman-teman. Oke, jadi gini, teman-teman. Mungkin kalian pernah mengalami bahwa di saat misalkan kalian mendapatkan klik, ya. Tunggu, kita akan perbesar, ya. Misalkan di saat teman-teman mendapatkan jumlah klik iklannya itu jumlah klik iklan sebanyak 10 klik misalkan, ya. Maka misalkan BPK-nya itu sekitar Rp1.000 misalkan. Namun misalkan di saat teman-teman mengecek beberapa menit kemudian, misalkan taruhlah 3 jam kemudian, jumlah kliknya bertambah, teman-teman. Jumlah klik iklan misalkan menjadi 20. Menjadi 20, namun BPK-nya bukan 1000. Misalkan malah menjadi 500. Mungkin biasanya teman-teman untuk pengalaman yang pertama kali, mungkin teman-teman menganggap hal tersebut sebagai sebuah kewajaran atau tidak begitu teman-teman perhatikan lah, ya. Namun mungkin bagi kalian yang sudah mengalaminya beberapa kali, entah itu 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali misalkan, atau bahkan lebih, mungkin ini harus menjadi sebuah pertanyaan teman-teman semuanya. Dan ini harus teman-teman teliti, kok kenapa semakin banyaknya iklan tapi kok BPK-nya semakin kecil, bukannya tetap. Misalkan kalau dari BPK 1000, BPK-nya terus 1000. Tapi di sini kok kenapa jumlah iklan makin banyak, jumlah klik iklan makin banyak, tapi BPK-nya mengecil. Nah, teman-teman, setelah saya teliti, teman-teman, ternyata ada faktor lain yang menyebabkan BPK ini mengecil, ya, atau CPC, ya. Kita lebih mengenal mungkin dengan istilah CPC atau cost per klik. Kalau misalkan BPK itu bayaran per klik, ya. Itu dia. Ternyata teman-teman, yang mempengaruhi CPC ini atau BPK ini, faktor lainnya adalah dari segi PPS tayangan. Apa itu PPS tayangan? Yaitu pay per 1000 tayangan atau bayaran per 1000 tayangan iklan. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan sebuah aplikasi di handphone, di mana aplikasinya teman-teman download di Play Store, di sana ada sebuah aplikasi untuk mengakses akun AdSense kita, ya. Di sana teman-teman, kalau misalkan teman-teman mempunyai sebuah akun AdSense yang lokal atau host, atau dalam artian akunnya itu akun yang berbahasa Indonesia, maka akan ada yang namanya PPS halaman, ada yang namanya PPS
tayangan. Sebentar ya. Ada yang namanya RKT. Ada klik. Ada laman. Ya, ada tayangan. Oke, kita coba ini ya, lebih ini misalkan kayak gini nih. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan sebuah aplikasi di handphone, ini sangat jelas sekali ada beberapa poin seperti ini ya. Ada PPS laman, ada PPS tayangan, ada RKT, klik laman, dan lain sebagainya ya. Ternyata teman-teman, kenapa BPK atau CPC-nya mengecil sedangkan jumlah iklannya bertambah? Ternyata yang mempengaruhinya adalah dari segi ini teman-teman, PPS halaman yang juga mempengaruhi, RKT dan lain sebagainya. Kalau misalkan PPS halamannya sekitar berapa ya, tunggu sebentar. Misalkan bukan halamannya, tapi di sini tuh tampilan halaman, ada terus tayangan, ada klik, ada RKT halaman ya, RKT halaman. Nah, terus ada juga RKT tayangan. Kita coba di sini masukkan semua ya, bisa biar teman-teman tergambar gitu kan. Atau paling enggak teman-teman mencari istilah-istilah ini menggunakan Google ya. RKT tayangan, misalkan teman-teman cari pengertiannya atau apa sih yang dimaksud dengan RKT tayangan dan lain sebagainya ya. Karena istilah-istilah ini harus teman-teman ketahui ya. Ada RKT tayangan, ada BPK atau CPC, ada PPS laman, ada PPS tayangan. Nah, teman-teman, kalau misalkan di saat kalian mendapatkan sebuah klik iklan sebanyak 10 dan BPK-nya 1000, kemudian di saat teman-teman mengecek pada bagian PPS halamannya itu misalkan 5000 misalkan ya. Oke, terus PPS tayangannya itu misalkan di sini 9000. Oke. Dan RKT halaman sekian ya. Nah, bisa teman-teman bedakan. Di saat misalkan kalian mendapatkan jumlah iklan 20, kemudian teman-teman mengecek PPS halamannya menjadi 3000. Kita coba simpan di sampingnya saja ya, misalkan 3000. Terus PPS tayangannya malah mengecil juga menjadi 5000. Makanya wajar saja teman-teman kalau misalkan BPK-nya ikut mengecil. Jadi pada intinya teman-teman, semakin besar PPS halaman ini dan semakin besar juga PPS tayangan ini, maka nilai BPK ini akan menjadi semakin besar juga teman-teman. Kemudian semakin banyak tampilan halaman, semakin banyak atau besar RKT halaman, ini BPK-nya juga akan ikut membesar teman-teman. Jadi pada intinya teman-teman, poin-poin ini semakin besar nilai poin-poin ini, mulai PPS halaman, PPS tayangan, maka akan semakin besar juga nilai BPK atau CPC-nya teman-teman. Ya, semakin besar juga nilai BPK atau CPC-nya. Dan sebaliknya, kalau misalkan semakin kecil nilai poin-poin ini, PPS halamannya mengecil, PPS tayangannya mengecil meskipun jumlah iklannya banyak, maka BPK-nya atau CPC-nya juga akan ikut mengecil teman-teman. Ya, memang teman-teman awalnya juga saya tidak begitu memperhatikan perubahan ini, karena dulu saya hanya langsung mengecek penghasilan saya berapa sih tiap harinya, atau misalkan sekitar jam 12 siang saya cek penghasilan saya berapa, terus di saat misalkan sore hari saya cek kembali penghasilan saya berapa. Dan yang saya tahu waktu itu hanyalah nilai dari jumlah akumulasinya saja teman-teman. Jadi kalau misalkan jam 12 saya mendapatkan Rp10.000 misalkan, kemudian jam 3 saya mendapatkan Rp50.000, saya hanya tahu informasi itu saja teman-teman, tanpa mengecek PPS halamannya berapa, PPS tayangannya berapa, BPK-nya berapa, tanpa itu semua. Namun semakin kesini saya pun akhirnya mulai mencoba memperhatikan informasi lebih detail mengenai poin-poin penting yang harus saya pahami teman-teman. Dan ternyata kesimpulannya atau akhirnya saya tahu bahwa nilai BPK atau CPC ini
salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah meliputi dari PPS halamannya, PPS tayangan dan lain sebagainya. Ya, poin-poin ini berpengaruh pada hasil akhir untuk jumlah besaran nilai CPC teman-teman. Jadi silakan teman-teman, agar misalkan PPS lamanya makin besar, PPS tayangannya makin besar, usahakan kalian membuat sebuah video dengan durasi yang lama, ya. Karena kalau misalkan video teman-teman berdurasi lama, kemudian mereka atau pengunjung video teman-teman melihat video dari awal sampai akhir, maka akan berpengaruh pada jumlah besaran nilai PPS halaman ini, ya. Ya, semakin lama durasi video teman-teman ditonton, maka ini akan makin bertambah juga teman-teman, ya. Makanya jangan heran kalau misalkan kalian mendapatkan sebuah visitor atau viewer di sebuah video besar sekali, ya. Misalkan taruhlah misalkan nyampe 1000 nih, 1000 viewer hanya dengan waktu 2 jam, tapi pas teman-teman cek pada bagian CPC ini kecil. Nah, itu bisa jadi teman-teman, mereka yang melihat video teman-teman itu hanya sekitar ya mungkin 1/4 videonya saja, atau bahkan mereka hanya melihat awalan videonya saja, kemudian mereka kembali meng-closing dan mengganti ke video yang lain. Itu akan membuat jumlah CPC-nya juga tidak akan ikut membesar teman-teman, dikarenakan frekuensi atau lamanya durasi video teman-teman dilihatnya itu sebentar teman-teman. Oke, jadi saya simpulkan saja teman-teman, ya. Kenapa misalkan jumlah iklan besar atau banyak tapi CPC-nya mengecil? Lain halnya di saat jumlah klik iklannya sedikit tapi CPC-nya besar. Nah, itu semua terpengaruh atau dipengaruhi oleh poin-poin seperti PPS halaman, PPS tayangan dan lain sebagainya, ya. Dan solusinya atau cara untuk mengatasinya adalah silakan teman-teman buat sebuah video yang bagus dengan durasi yang lama, sehingga mereka yang melihat video teman-teman itu bisa lama-lama melihat video teman-teman, ya, atau bahkan dari awal sampai habis video mereka lihat, dan itu kan berpengaruh pada poin-poin penting yang akan berpengaruh pada nilai BPK atau CPC-nya itu sendiri teman-teman, ya. Baiklah teman-teman, mungkin untuk video kali ini cukup sekian teman-teman. Semoga apa yang saya jelaskan pada video kali ini cukup membantu teman-teman dan menambah ilmu dan wawasan teman-teman semuanya, ya. Seperti biasanya, bagi teman-teman yang merasa video ini cukup bermanfaat, silakan teman-teman bisa men-share-nya kepada teman-teman yang lain di berbagai media sosial, atau bahkan bisa langsung menceritakannya kepada teman-teman kalian secara langsung, ya. Silakan teman-teman bisa share-nya di Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin masih merasa bingung dengan apa yang saya jelaskan pada video kali ini, silakan teman-teman bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia, dan nanti saya akan usahakan untuk secepatnya menjawab pertanyaan teman-teman, ya, kalau saya bisa. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel YouTube saya, silakan teman-teman klik tombol subscribe agar nanti teman-teman bisa langsung mendapatkan notifikasi setiap saya melakukan upload video atau update video ke channel saya di Imran Prasetya Official. Baiklah, saya Imran di Imran Storia dan di webtos.com. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.